Meskipun Perang Dunia Ketiga bisa terjadi, namun menjadi masalah yang cukup sulit untuk memprediksi secara pasti negara mana yang akan paling dirugikan dalam skenario Perang Dunia Ketiga. Karena perang semacam itu akan memiliki dampak yang kompleks dan merusak secara global. Yang pasti negara-negara yang paling dirugikan jika Perang Dunia Ketiga terjadi adalah negara-negara yang berada di pusat konflik. Negara-negara ini akan mengalami kerusakan fisik dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Sebagai gambaran, jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, maka dampak dari perang tersebut akan dirasakan oleh seluruh negara-negara di dunia, terutama dalam hal ekonomi. Perang yang terjadi akan memicu terjadinya krisis ekonomi. Adalah salah satu resiko yang akan dihadapi oleh sebagian besar negara-negara di dunia, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung. Efeknya sendiri mungkin akan bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Lalu siapa yang akan diuntungkan jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi? Jika Perang Dunia terjadi, tidak akan ada pihak yang diuntungkan secara keseluruhan. Semua pihak akan mengalami kerugian, baik dari segi fisik, moral maupun ekonomi. Namun ada beberapa pihak yang mungkin akan mendapatkan keuntungan secara jangka pendek dari Perang Dunia Ketiga. Pihak-pihak tersebut antara lain. Yang pertama adalah industri militer. Seperti yang kita tahu, Perang Dunia akan meningkatkan permintaan akan senjata. Karenanya produsen senjata, teknologi militer, dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi peralatan militer mungkin melihat peningkatan dalam penjualan dan permintaan peralatan militer. Yang kedua adalah negara-negara netral atau yang tidak terlibat secara langsung dalam perang. Beberapa negara yang dapat mempertahankan netralitas mereka dan tidak terlibat dalam konflik mungkin memiliki kesempatan untuk memperkuat posisi mereka secara ekonomi atau politik, terutama jika mereka dapat menjaga stabilitas dan mengambil manfaat dari kerjasama internasional yang meningkat. Yang ketiga adalah negara-negara yang menguasai sumber daya alam atau kawasan strategis. Negara-negara yang memiliki kendali atau akses terhadap sumber daya alam penting atau kawasan strategis mungkin mendapat keuntungan dari kontrol yang lebih besar atas sumber daya tersebut. Namun keuntungan jangka pendek ini akan segera hilang setelah perang berakhir. Perang dunia akan menyebabkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Penting juga untuk diingat bahwa ide pemenang dalam perang dunia adalah konsep yang sangat kontroversial. Perang semacam itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam bentuk kerusakan ekonomi, kemanusiaan, dan sosial bagi hampir semua negara di dunia. Dampaknya bisa sangat merusak, dengan jutaan nyawa hilang, infrastruktur hancur, ekonomi hancur, dan efek jangka panjang yang tidak terduga bagi stabilitas global. Jika skenario terburuk terjadi, dan Perang Dunia Ketiga tidak bisa dihindari, kira-kira negara mana saja yang akan terlibat dalam perang tersebut? Melihat persaingan dan konflik politik yang terjadi saat ini, beberapa pengamat berpendapat bahwa negara-negara yang berpotensi terlibat dalam Perang Dunia Ketiga, antara lain. Yang pertama adalah Amerika Serikat dan China. Amerika Serikat dan China merupakan dua negara adidaya yang bersaing untuk memperebutkan hegemoni global. Persaingan ini semakin meningkat di berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi dan militer. Jika persaingan ini tidak dapat diselesaikan secara damai, maka kemungkinan besar akan terjadi perang antara Amerika Serikat dan China. Selain itu, sebagai kekuatan militer terbesar di dunia dan pemain utama dalam geopolitik global, Amerika Serikat kemungkinan besar akan terlibat dalam konflik yang lebih luas. Yang kedua, Rusia dan negara-negara anggota NATO. Rusia memiliki kekuatan militer yang besar dan menjadi pemain kunci dalam politik global.
Konflik atau ketegangan yang meningkat bisa memicu keterlibatan aktif Rusia dalam perang. Tergantung pada sifat konflik dan keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam konflik regional. Seperti yang kita tahu, NATO dan Rusia merupakan dua kekuatan besar yang bersaing di kawasan Eropa. Persaingan di antara keduanya semakin meningkat sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Yang ketiga, Korea Selatan dan Korea Utara. Seperti yang kita tahu, bahwa hingga saat ini, kedua negara Korea tersebut, baik Korea Selatan maupun Korea Utara, mengklaim sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di seluruh semenanjung Korea dan pulau-pulau di dekatnya. Ketegangan di antara keduanya sudah berlangsung sejak kedua negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya, dan puncaknya terjadi pada Perang Korea tahun 1950 hingga tahun 1953. Meskipun saat ini tidak terjadi perang secara intens di antara kedua negara Korea tersebut, namun Perang Korea tidak pernah benar-benar berakhir. Sebab belum ada perjanjian perdamaian tertulis yang ditandatangani oleh kedua negara. Yang keempat adalah India dan Pakistan. Mirip dengan Korea Selatan dan Korea Utara, India dan Pakistan merupakan dua negara bertetangga yang memiliki konflik berkepanjangan yang dilatar belakangi oleh masalah perbatasan dan sengketa wilayah. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin jika kedua negara tersebut akan terlibat pada konflik bersenjata yang lebih intens. Yang kelima, Israel dan Palestina. Mirip dengan negara-negara sebelumnya, Israel dan Palestina memiliki sejarah konflik yang cukup panjang, yang tidak berkesudahan, yang dimulai sejak periode Perang Dunia Kedua. Konflik yang terjadi di antara keduanya pun, bahkan yang paling sering terjadi, jika dibandingkan dengan negara-negara sebelumnya. Yang terbaru adalah konflik Israel-Palestina, yang dimulai pada tanggal 7 Oktober lalu. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, momentum tersebut kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh Israel untuk menguasai seluruh wilayah Palestina. Selain negara-negara yang sudah disebutkan tadi, negara-negara lain yang selama ini berada di wilayah konflik, seperti sebagian negara-negara di Timur Tengah, Asia dan negara-negara Afrika, kemungkinan akan memanfaatkan momentum tersebut, dan akan terlibat langsung dalam perang. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, tentu saja negara yang terlibat langsung dalam perang, yang akan menghadapi dampak paling parah. Seperti kata pepatah, dalam perang, tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan, karena menang jadi arang dan kalah jadi abu. Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia? Jika terjadi Perang Dunia Ketiga, Indonesia, seperti negara-negara lainnya di seluruh dunia, akan terkena dampak yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia kemungkinan besar akan berada dalam posisi yang sulit. Indonesia merupakan negara yang terletak di kawasan yang strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudera. Hal ini membuat Indonesia menjadi wilayah yang penting dari segi geopolitik. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini membuat Indonesia menjadi sasaran yang menarik bagi negara-negara yang terlibat dalam perang. Sebagai negara besar di Asia Tenggara, Indonesia mungkin akan terkena dampak ketegangan regional yang terkait dengan konflik global. Perubahan dinamika keamanan di wilayah sekitarnya dapat mempengaruhi keamanan nasional Indonesia. Kemungkinan lainnya adalah Indonesia akan dihadapkan pada tekanan untuk memilih posisi dalam konflik global. Hal ini tentu akan mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungannya dengan negara-negara lain yang terlibat. Kemungkinan lain yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia, jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi,
Indonesia dapat menjadi mediator atau penengah dalam konflik yang terjadi. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan yang baik dengan berbagai negara di dunia. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia memiliki kepentingan dalam mempertahankan netralitas dan kestabilan di tingkat regional dan internasional. Indonesia juga memiliki tradisi diplomasi yang kuat dalam menjaga perdamaian dan mungkin akan berupaya untuk berperan sebagai mediator atau pihak yang mempromosikan dialog dalam upaya mencegah eskalasi konflik. Namun demikian, harapan terbaik adalah mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga dengan semua upaya diplomasi, dialog kerjasama internasional, dan solusi damai atas ketegangan geopolitik yang ada di dunia. Karena seperti yang sudah disebutkan dari tadi, perang hanya akan menimbulkan kerugian, dan warga sipil yang paling akan menderita jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi. Terima kasih sudah menonton, dan tunggu video dari kami selanjutnya.